Selamat siang saudara sekalian dikasih Tuhan. Pada saat-saat kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di pagi hari ini, kita akan sama-sama membaca Alkitab, yaitu Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait Allah terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan, mau merenungkan bagaimana penderitaan yang Engkau alami. Mau merenungkan bagaimana peristiwa kematian Engkau di atas kayu salib. Biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kami baca, kami boleh mempelajari bagaimana peristiwa tersebut yang membuat kami lebih mengasihi Engkau, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Pakai hamba-Mu, berikan kekuatan hikmat kepadanya, supaya firman Tuhan yang disampaikan jadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib merupakan peristiwa yang cukup terkenal sampai detik ini. Semua orang memperingati, bahkan disebut sebagai Jumat Agung. Kenapa saudara? Peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib merupakan peristiwa yang sangat besar. Kenapa? Karena peristiwa kematiannya menggantikan kita dari dosa. Seharusnya kita yang mati, seharusnya kita yang disalib, tapi sekarang Yesus disalibkan. Peristiwa ini dimulai di Taman Getsemani. Ketika Yesus masuk ke Taman Getsemani, dia berdoa di sana. Dia minta murid-muridnya temani dia. Namun murid-muridnya tertidur. Alkitab mencatat Yesus berdoa sampai keringatnya bercucuran seperti darah. Dia berdoa, dia bergumul sekali sebagai manusia yang 100% manusia. Yesus merasa gentar. Yesus merasa takut menghadapi apa yang disebut cawan pahit ini. Sehingga dia berdoa kepada Allah Bapa, supaya kalau bisa cawan ini disingkirkan dari dia. Kalau bisa cawan ini dihindari. Tapi dia berkata, kalau tidak sesuai dengan kehendak-Mu, aku akan terima. Aku akan mengikutinya. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya pada waktu menghadapi peristiwa kematian seperti itu pun, secara manusia, Yesus menghadapi dengan gentar. Yesus menghadapi dengan penuh ketakutan. Tapi dia tetap 100% mau serahkan hidupnya kepada Tuhan supaya disalib. Maka dia katakan, jadilah kehendak-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Karena Tuhan Allah berkehendak supaya Yesus disalib menggantikan umat manusia. Jadilah kehendak-Mu. Alkitab mencatat
dia itu disiksa, dia itu dicambuk, dia itu diderah, dia itu ditendang, dia itu diludahi, dia itu dikasih mahkota berduri, sehingga dia merasakan penderitaan demi penderitaan, penderitaan demi penderitaan. Saudara, saya pernah lihat ada banyak orang-orang yang mencoba, terutama di Filipina, mereka mencoba untuk merasakan apa yang Yesus rasakan. Mereka pasang mahkota berduri di kepalanya, mereka disalibkan sebentar. Ya sebentar mereka turun, karena begitu sakit tentunya, begitu pedih, begitu menderita. Dan Yesus mengalami semuanya ini, saudara. Saudara bayangkan Yesus yang kulitnya terkelupas, dicambuk berulang-ulang, ditendang, diludah, dihina. Dan tidak cukup itu, kedua tangannya dan kakinya dipaku, diberdirikan di atas kayu salib, di atas bukit Golgota, yang disebut juga Bukit Tengkorak, di mana tempat itu semestinya untuk menghukum para penjahat, di mana tempat itu semestinya untuk menghukum orang-orang yang tidak berguna. Tetapi Yesus harus menerima itu semua. Saudara, inilah alasan mengapa Yesus disalib. Ini alasan mengapa Yesus mati. Di kitab Yesaya mencatat alasan bahwa Yesus mati itu karena menggantikan kita sebagai pemberontak, menggantikan tingkah laku kita yang jahat, menyelamatkan kita dari dosa, menggantikan kita yang berkhianat. Saudara, itu Tuhan Yesus yang sudah mengerjakan dengan sempurna di atas kayu salib. Saudara, tidak cukup demikian, masih di atas kayu salib, di samping kiri kanan ada dua orang penjahat. Yang satu menghina dia, yang satu berkata, bukankah dia itu yang konon ceritanya adalah Tuhan? Ada tulisan di atas dikatakan, inilah raja. Bukankah dia adalah raja orang Yahudi? Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah kami, turunkanlah kami dari kayu salib ini. Tapi yang satu berkata, Tuhan, ampunilah, ampunilah dosa-dosaku tentunya. Aku orang yang berdosa, yang layak dihukum. Maka dia seakan-akan berkata, jikalau engkau sudah sampai kerajaan surga, jangan lupakan aku. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada dia, hari ini juga engkau berada di Firdaus. Saudara yang saya kasihi Tuhan, peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib begitu tragis. Ia sungguh-sungguh menderita. Di atas kayu salib dia masih dihina. Tetapi orang yang seperti Yesus, kita lihat dia begitu luar biasa, sesuai dengan pengajarannya adalah mengasihi musuh, ampuni mereka yang berbuat salah kepadamu. Maka dia praktekkan itu di atas kayu salib. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah saudara, inilah yang dialami Tuhan Yesus, dan inilah yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Tidak cukup itu. Di kitab Lukas mencatat bahwa ketika hari sudah kira-kira jam 12 dan kegelapan meliputi seluruh negeri sampai jam 3. Maka waktu itu dia berdoa,
Dia katakan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Saudara, inilah yang Yesus alami semasa hidupnya sampai semasa matinya. Kematiannya cukup tragis, saudara. Kematiannya mengerikan, sadis. Kematiannya bukan seperti orang yang kena virus corona, tidak. Tetapi dia mengalami berbagai penderitaan demi penderitaan, dicambuk, didera, dipukul, ditendang, berdarah-darah. Begitu menderitanya. Dan itu kematian. Mengapa dia harus mati, saudara? Dia mati untuk menggantikan kita supaya kita hidup, saudara. Dia mati untuk memberikan kehidupan pada kita. Seharusnya kita mati. Seharusnya kita tidak bisa hidup. Tapi dia mati di atas kayu salib memberikan kepada kita hidup. Bahkan hidup yang kekal. Begitu luar biasa. Nah, saudara, siang hari ini ketika engkau bersama-sama mendengar berita kematian Tuhan, apakah berita ini merupakan kekalahan? Tidak, saudara. Karena nanti pada hari ketika dia akan bangkit kembali, yang akan kita peringati pada hari Minggu, itu berita kebangkitan dia, kemenangan. So begitu kita mengenang kematian dia yang begitu luar biasa, semua menunjukkan dia sayang pada kita, mengasihi kita. Masihkah kita tidak mengasihi Tuhan? Masihkah kita tidak mengasihi dia? Saudara, jangan hanya karena peristiwa-peristiwa, suasana-suasana yang merupakan kekacauan yang kita hadapi, membuat hati kita goncang, membuat hati kita gentar, membuat hati kita tidak taat pada dia, tidak beriman pada dia. Karena dia mengasihi kita. Dia sudah mati di atas kayu salib, bahkan bangkit. Nanti kita akan peringati hari Minggu. Jangan kita kalah terhadap suasana, terhadap keadaan. Terhadap keadaan tidak dapat membuat kita jauh daripada Tuhan. Keadaan mesti membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Makin sulit keadaan, mesti kita makin dekat dengan Tuhan. Supaya kita bisa menang. Ketika kita tidak bisa lagi menghadapi semuanya itu, Tuhan itu sanggup, saudara. Jangan lupa. Serahkan kepada Tuhan, jangan lupa. Terus saya tidak tahu masalah apa yang saudara alami, saudara pikirkan, saudara renungkan, saudara mungkin berhari-hari memikirkan semua ini. Jikalau hal itu sepertinya tidak ada pengharapan, maka Yesus memberikan pengharapan. Dia sudah mati untuk kita. Kalau hal itu seperti engkau rasakan seperti tidak berguna lagi, Yesus menjadikan hidupmu berguna, karena Ia menyelamatkan engkau. Siapapun kita, siapapun Anda, Dia datang untuk Anda. Bahkan orang yang berdosa sekalipun Yesus datang untuk menyelamatkan. Percaya kepada Dia. Percayalah kepada Dia. Saudara, kalau hidupmu hari ini tidak menentu, masih ugal-ugalan, masih tidak taat pada orang tua, masih melawan firman Tuhan, masih memiliki kejahatan, masih senantiasa merugikan orang, bertobatlah. Karena Tuhan sudah mati untukmu. Kalau hidupmu masih senantiasa berjudi, kalau masih terikat narkoba, minuman keras,
Obat-obat terlarang. Bertobatlah. Karena Tuhan Yesus beri kesempatan pada Anda bertobat. Dia mati untukmu. Dia mau engkau dan saya mengubah hidup kita. Dia mati untuk kita dan hidup kita mesti berubah. Dia mati untuk kita supaya kita hidup dan hidup kita mesti diubahkan. Itulah berita kematian Tuhan Yesus hari ini. Dia bukan mati sia-sia. Dia bukan begitu mati habis, tidak. Dia justru mati menebus dosa kita. Dia justru mati merangkul kembali kita supaya kita menang. Supaya kita tidak dirangkul oleh iblis, si jahat itu. Saudara yang disayangkan Tuhan, jangan biarkan iblis menguasai hidup kita, karena Yesus sudah mati menggantikan kita. Jangan biarkan kejahatan menguasai hidup kita, karena Yesus sudah mati menguasai hidup kita. Jangan biarkan narkoba, jangan biarkan minuman keras, jangan biarkan judi, jangan biarkan perbuatan-perbuatan jahat menguasai hidupmu, karena Yesus sudah memenangkannya. Yesus sudah menguasainya melalui kematian. Serahkan hidup kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Pakailah setiap kami Tuhan, supaya kami senantiasa datang kepadamu. Saat kematianmu sepertinya engkau kalah, tapi justru kematianmu memberikan kami pengharapan, menggantikan kami dari dosa-dosa yang kami perbuat. Jangan biarkan kami dikuasai narkoba. Tuhan, jangan biarkan kami dikuasai judi. Jangan biarkan kami dikuasai kejahatan. Biarlah melalui Engkau yang menguasai hidup kami, Tuhan. Tuhan, dengar doa kami, Tuhan. Dengar doa pengampunan kami. Dengar doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang doa.